Jadi teknologi is something yang menurut aku pasti ada sesuatu yang menarik di situ untuk bisa kita aplikasikan gitu ke dalam kita punya creative process, terutama dalam musik ya. Dan aku rasa juga dalam banyak hal sih, dalam desain, fotografi dan lain-lain. Teknologi itu suatu hal yang nggak bisa kita hindari. Gitu. Itu akan terus saja maju, nggak bisa ditahan lagi. Dia akan terus maju gitu, dan menurut aku menarik gitu untuk bisa kita manfaatkan itu gitu untuk kita punya creativity. Tapi dorongan terbesarnya selain memang suka teknologi, apakah juga melihat bahwa kondisi musik Indonesia saat ini gitu ya Mas, kalau sebagai seorang musisi itu stagnan, jadinya nggak bisa ngapa-ngapain, atau karena ini dipacu juga untuk ya harus gitu sebagai bentuk album-album yang baru gitu, refreshment untuk pendengar-pendengarnya Mas Indra? Ya kayaknya kalau yang kedua mungkin bukan secara sengaja ya aku, tapi sengaja ditargetkan enggak ya? Enggak sengaja seperti itu, tetapi memang aku selalu seneng sama spirit bermusik anak-anak muda. Kenapa? Karena aku dulu pernah muda, dan spirit semangatku itu aku masih ingat banget. Masih ingat banget. Dan aku tahu passion itu adanya di umur-umur berapa, yang lagi peak-peaknya itu. Dan anak-anak yang umur segitulah yang kalau diajak main seru banget. Gitu. Jadi aku pengen keep up-nya justru dengan di usia 20-an itu ya. 20-an itu, karena energinya lagi asik banget. Dan daya absorbnya juga lagi cepat banget. Sehingga untuk berinteract dalam bermusik itu seru gitu. Jadi itu sebenarnya semangat itu sebenarnya yang pertama. Mencoba untuk memberikan young spirit to the music, itu sih kalau aku yang pertama. Sehingga ketika udah ngomongin sound atau hal-hal teknis lainnya, itu nyambung dengan hal-hal yang ada di kekinian gitu. Dalam hal ini mungkin AI, dalam teknologi, kemudian efek-efek yang digunakan zaman sekarang seperti apa gitu ya. Jadi obrolannya juga akhirnya masuk gitu. Ke situ ya. Iya, artinya kan bisa dibilang nih bapaknya anak-anak nih gitu ya. Kalau generasi 22 ya, tapi masih tetap open gitu ya Mas. Kan biasanya kan kebanyakan musisi senior tuh. Nah, aku tuh nggak pernah percaya tuh sama senioritas gitu. Aku merasa bahwa aku harusnya memang selalu belajar dari yang muda gitu. Karena yang muda, apalagi zaman sekarang yang muda itu memiliki informasi jauh lebih cepat dan lebih banyak ketimbang waktu kita dulu atau pada saat kita umur 20-an itu. Dengan anak umur 20-an sekarang jauh sekali informasi yang didapat gitu. Jadi main sama teman-teman kayak dalam hal ini Do The Math dengan anak-anak umur 25, umur 29, 30. Justru aku pengen dapetin info-info yang bisa mereka kasihin ke aku gitu. Misalnya, Mas udah denger ini belum? Belum. Musik-musik barunya. Musik-musik baru gitu kan. Terus dengar, oh sekarang kesini nih arahnya gitu kan. Memang kebetulan juga aku memang suka gitu. Jadi setiap hari juga aku kalau bangun pagi sambil ngopi, buka streaming platform, melihat new release ada apa gitu di dunia. Gitu. Sekarang nih lagi apa musik, dan semua jenis musik, semua genre, mau itu jazz, rock, aku cek. Pasti aku cek math rock. Hari ini siapa yang naik, jazz siapa, pop siapa, EDM siapa gitu. Dan menganalisis itu ya. Dan menganalisis itu. Karena sebelum ke situ, saya pengen tahu dulu Mas Indra, apa arti musik buat Mas Indra? Waduh. Karena itu udah jadi bagian hidup gitu ya. Jadi musik itu udah kayak buat aku, musik itu adalah semua yang ada di sekitarku dan yang ada di dalamku gitu. Jadi everything is about music sebenarnya buat aku. Gitu, bunyi-bunyian yang aku dengar, kemudian perasaan yang aku rasa, baik itu semua senses yang ada di dalam tubuh aku ini, itu
musik buat aku gitu. Dan apa yang aku lihat, apa yang aku dengar, apa yang aku cium, itu semuanya bisa menjadi bagian dari musik itu sendiri. So musik adalah aku sih sebenarnya. Kalau banget itu yang senior berbicara seperti ini. Dan karena musik adalah aku gitu ya Mas. Dan aku ngelihat ada Indra Lesmana Independent Networking. Bener ya? Iya. Indra jadi inline music. Inline, ya. Iya, Indra Lesmana Independent Network. Independent Networking. Nah itu diciptakan atas keresahan Mas Indra kah? Atau karena memang ini murni untuk bisnis musiknya aja atau seperti apa Mas? Yang pertama sih lebih. Jadi aku kan waktu pulang dari studiku di Australia sempat beberapa lama di Amerika, di Sydney, terus beberapa lama di Los Angeles. Sampai di sini kan aku langsung diajak untuk masuk ke dalam industri gitu. Yang mana saat itu sebenarnya aku masih buta banget sama. Tahun berapa itu? 80-an. Ya 80-an, awal 80-an. Jadi banyak hal yang sambil berjalan itu aku ngerasa seharusnya aku lebih banyak memahami peta industri gitu. Jadi saat itu karena keinginan bermusiknya lebih besar daripada kepeduliannya tentang perkembangan atau bagaimana memahami industri itu. Sehingga aku baru belajarnya tuh baru di tahun-tahun 2007-2008 lah baru mulai. Oh ini kayaknya aku banyak yang harus dibenahi nih. Banyak yang dibenahi dan aku harus belajar sendiri untuk bisa mengelola musikku sendiri gitu. Karena it's a jungle out there gitu. Karena buat aku it's just gila. Udah deh mulai bikin sendiri pelan-pelan. Setidaknya bisa mengakomodir apa yang aku pengen bikin. Dan kebetulan istriku juga sangat mendukung kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan dalam membuat sebuah label dan ekosistem sendiri itu, baik itu dari segi lagu-lagu yang aku ciptain. Berantakan kan, lagu-laguku kan ada di mana-mana gitu. Jadi yang benar-benar bantu ngumpulin database dan lain sebagainya itu ya istriku lah. Dan saat itu berarti Mas Indra hanya memikirkan sebagai musisi aja, manggung aja udah. Iya. Nggak peduli dengan kondisinya gitu ya. Benar, nggak begitu paham gitu. Dan karena ketidakpemahaman aku banyak hal-hal yang pada akhirnya setelah aku paham aku merasa bodoh gitu. Aduh kenapa bodoh banget ya gitu. Karena nggak paham gitu ya. Dan gimana ya, saat itu banyak sekali musisi-musisi tahun 80-an yang memang tidak paham, ya, sehingga banyak sekali deal-deal yang pada saat kita mungkin anak-anak sekarang melihat gila aja gitu, ya kita ngelihatnya juga sama sih sekarang, kok mau gitu, tapi memang gitulah keadaannya saat itu, jual putus, ya kan, terus ketidakjelasan tentang berapa sebenarnya penjualan album kita, yang realnya gitu, emang dibuat semuanya jadi kayak abu-abu. Berapa yang dibajak? Iya, berapa yang dibajak sendiri. Membajak nih pasti ya, selanjutnya pasti dibajak sendiri aja ya kan. Hal-hal seperti itulah yang membuat kita akhirnya mendingan kita menjadi independen gitu. Kita harus belajar. Ini berarti dalam konteks major label kah? Iyalah, cuman itu ya. Karena saat itu emang yang ngelit ya major label ini ya. Major label kan gitu, dan industrinya benar-benar mereka yang mengelola. Bahkan untuk menjadi independen nggak bisa.